Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan mempelajari IPS dengan tema bagaimana dinamika kependudukan di Indonesia. Pelajaran IPS Kurikulum Merdeka kelas 8 semester 2, tema 04. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu 1. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. 2. Mampu memahami piramida penduduk. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara. Sebagai contoh, gambar 1 di samping, permukiman padat di kawasan Jakarta Selatan dilihat dari ketinggian atau foto udara. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, total penduduk DKI Jakarta berjumlah 10,6 juta jiwa pada tahun 2021. Jumlah ini naik tipis 0,38% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 10,56 juta. Hal ini patut diwaspadai sebab ledakan penduduk berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan. Berdasarkan sumber Tribun News pada Jumat 15 Juli 2022, tampak dalam gambar 1, pemukiman padat kawasan Jakarta Selatan. Dinamika penduduk Indonesia. Dinamika penduduk adalah fenomena berubahnya jumlah penduduk di suatu wilayah akibat faktor kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan orang atau migrasi. Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk, maka dilakukan sensus penduduk. Sebelum kemerdekaan, pernah dilakukan sensus 2 kali, yaitu tahun 1920, jumlah penduduk di Indonesia 34,3 juta jiwa, dan tahun 1930 mencapai 60,7 juta jiwa. Setelah kemerdekaan, telah dilakukan 7 kali sensus penduduk, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, kemudian 2000, 2010, dan 2020. Gambar di samping adalah hasil sensus penduduk tahun 2020. Dinamika penduduk Indonesia. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Cina berada di urutan pertama dengan jumlah 1.439 juta jiwa. Di urutan kedua adalah India, 1.380 juta jiwa. Pada urutan ketiga, Amerika Serikat, 331 juta jiwa. Terakhir, Indonesia berada di urutan keempat dengan jumlah penduduk mencapai 273,5 juta jiwa. Gambar di samping adalah tabel 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia berdasarkan sumber Detikcom pada tanggal 14 Mei 2022. Kepadatan penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Pernahkah kalian mengendarai kendaraan di daerah perkotaan? Pernahkah kalian mengendarai kendaraan di daerah pedesaan? Anak-anak, mengapa di daerah perkotaan sering terjadi kemacetan? Tentu karena penduduk wilayah kota lebih padat dibandingkan dengan daerah pedesaan. Pada gambar samping adalah peta kepadatan penduduk di Indonesia berdasarkan sumber Kemendikbud pada tahun 2020. Pertambahan penduduk. Anak-anak, Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan jumlah penduduk yang signifikan. Untuk mengetahui pertambahan penduduk, dapat menggunakan rumus berikut ini. P sama dengan L min M plus I min E. P adalah pertambahan penduduk, L adalah jumlah kelahiran, M adalah jumlah kematian, dan I adalah jumlah imigrasi, E adalah jumlah emigrasi. A. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. 1. Angka kelahiran. Angka kelahiran atau natalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Angka kelahiran bayi dibagi menjadi 3 jenis. 1. Angka kelahiran tinggi. Jika angka kelahiran berkisar lebih 30 per tahun. 2. Angka kelahiran sedang. Jika angka kelahiran berkisar 20 sampai 30 per tahun. Dan 3. Angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar kurang 20 per tahun. Jumlah kelahiran atau natalitas dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya pernikahan usia muda, pergaulan bebas, kurangnya kesadaran untuk keluarga berencana atau KB, derasnya arus informasi, serta adanya anggapan banyak anak, banyak rezeki. Anak-anak, beberapa hal yang dapat menghambat jumlah kelahiran atau natalitas diantaranya adalah banyaknya wanita karir, kemudian menunda pernikahan, adanya keluarga berencana atau KB, adanya penyakit, dan pantangan menikah bagi suatu masyarakat tertentu. Menghitung angka kelahiran kasar. Cara menghitung angka kelahiran kasar atau CBR, yaitu CBR sama dengan B dibagi P kali K, di mana B adalah banyaknya kelahiran selama 1 tahun. P adalah banyaknya penduduk pada pertengahan tahun. Dan K adalah bilangan konstan, biasanya 1.000. 2. Angka kematian. Angka kematian atau mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Mortalitas dibagi menjadi 3 jenis. 1. Mortalitas dikatakan tinggi jika angka kematian berkisar lebih 18 per tahun. 2. Mortalitas dikatakan sedang jika angka kematian berkisar 14 sampai 18 per tahun. 3. Mortalitas dikatakan rendah
jika angka kematian berkisar 9 sampai 13 per tahun. Faktor yang menambah jumlah kematian atau pro-mortalitas yaitu adanya perang, adanya kriminalitas, adanya wabah penyakit, adanya bunuh diri, bencana alam, dan lainnya. Sedangkan faktor yang menghambat jumlah kematian atau anti-mortalitas yaitu tingkat pelayanan kesehatan tinggi, imunisasi, perdamaian, ajaran yang melarang bunuh diri, dan lingkungan yang bersih dan sehat. Menghitung angka kematian kasar. Cara menghitung angka kematian kasar atau CDR. CDR sama dengan D bagi P kali K. D ini D bukan B ya. D banyaknya kematian selama 1 tahun. P banyaknya penduduk pada pertengahan tahun. Dan K adalah bilangan konstan, biasanya 1000. 3. Perpindahan penduduk atau migrasi. Anak-anak, migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Pada ranah negara, migrasi terbagi 2, yaitu imigrasi dan emigrasi. Migrasi dibedakan menjadi 5 macam, yakni imigrasi, emigrasi, remigrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. 1. Imigrasi adalah masuknya sejumlah penduduk ke suatu negara dari negara lain dengan tujuan menetap di negara yang didatangi. Misalnya, masuknya warga Timor Leste ke wilayah Indonesia untuk menetap di tempat keluarganya di Indonesia. Orang melakukan imigrasi disebut dengan imigran. Rumus penghitungan migrasi masuk sebagai berikut. MI sama dengan I dibagi P kali K. MI adalah angka migrasi masuk per 1000 penduduk pada tahun tertentu. I jumlah imigrasi atau migrasi masuk pada tahun tertentu. P jumlah penduduk pada pertengahan tahun. K konstan, biasanya 1000. 2. Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap di negara yang dituju. Orang melakukan emigrasi disebut dengan emigran. Rumus penghitungan migrasi keluar sebagai berikut. ME sama dengan E dibagi P kali K. ME adalah angka migrasi keluar per 1000 penduduk pada tahun tertentu. E adalah jumlah emigran pada tahun tertentu. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Dan K konstanta, biasanya 1000. 3. Remigrasi adalah perpindahan penduduk untuk kembali ke tanah airnya atau negara asalnya. 4. Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi terjadi karena kota memiliki daya tarik lebih dibandingkan wilayah desa, seperti misalnya tersedianya berbagai macam lapangan pekerjaan.
Dan yang kelima adalah transmigrasi atau transmigration adalah salah satu bagian dari migrasi yang direncanakan oleh pemerintah maupun oleh sekelompok penduduk yang berangkat bermigrasi bersama-sama. B. Piramida penduduk. Anak-anak, kalian sudah membaca materi piramida penduduk pada tema 02. Masihkah kalian ingat apa itu piramida penduduk? Piramida penduduk merupakan suatu grafik yang menggambarkan susunan penduduk berdasarkan usia pada saat tertentu yang berbentuk piramida. Berdasarkan umur, jenis kelamin, dan karakteristik penduduk suatu daerah atau negara. Terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif, piramida penduduk dewasa atau stasioner, dan piramida penduduk tua atau konstruktif. Sampailah pada tugas individu dan kelompok anak-anak. Bu bacakan ya. 1. Secara individu, kalian mengerjakan lembar aktivitas 17. 2. Secara berkelompok, kerjakan lembar aktivitas 18. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, silakan mengerjakan tugas kalian. Terima kasih, sekian dari Bu Erna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.